Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan 12 kali ini kita akan membahas mengenai konsep pelatihan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Mariam. Saya Femas Nur Ramadan. Apa sih pelatihan itu? Pelatihan kerja adalah proses pemberian, perolehan, peningkatan, dan pengembangan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu di bidangnya, sesuai dengan posisi dan persyaratan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan di sini untuk memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Melalui pelatihan, pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru, mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan, membangun memecahkan persoalan operasional, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis pelatihan. Jenis-jenis pelatihan di sini ada 5. Yang pertama ada pelatihan keahlian. Pelatihan yang sering diberikan dalam dunia usaha disebut dengan pelatihan keterampilan. Yang kedua ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang bertujuan untuk memberikan pekerja kemampuan yang mereka perlukan untuk beradaptasi dengan persyaratan kerja yang berpindah-pindah. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional. Karyawan yang menerima pelatihan lintas fungsi dipersiapkan untuk melakukan tugas di luar bidang tanggung jawabnya. Yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim adalah membuat orang-orang bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas demi tujuan bersama. Yang kelima ada pelatihan kreativitas. Landasan pelatihan kreativitas adalah gagasan bahwa kreativitas adalah keterampilan yang dapat diajarkan. Baik, selanjutnya ada teknik-teknik pelatihan. Teknik-teknik pelatihan ada 2. Yang pertama, metode praktis atau on the job training. Yang kedua, teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi atau off the job training. Selanjutnya ada tahapan proses pelatihan SDM. A. Penilaian kebutuhan pelatihan. 1. Penilaian kebutuhan perusahaan. 2. Penilaian kebutuhan tugas. 3. Penilaian kebutuhan karyawan. B. Perumusan tujuan pelatihan. Perumusan tujuan pelatihan harus ada keterkaitan antara input, output, outcome, dan impact dan pelatihan itu sendiri. C. Prinsip-prinsip pelatihan. Partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, dan memiliki kriteria. D. Merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. Oke, selanjutnya ada contoh soal dan jawaban. Soal yang pertama, faktor-faktor apa saja yang sekiranya bisa mempengaruhi efektivitas program pelatihan? Jawabannya, yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan yang akurat. Pelatihan akan efektif jika benar-benar didasarkan pada kebutuhan real organisasi dan karyawannya. Yang kedua, kualitas program pelatihan. Materi pelatihan harus relevan, up to date, dan sesuai dengan tujuan pelatihan. Yang ketiga, lingkungan dan fasilitas pendukung. Tempat pelatihan yang nyaman, alat bantu yang memadai, serta lingkungan yang kondusif sangat membantu proses pembelajaran. Selanjutnya, soal yang kedua, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah program pelatihan di suatu perusahaan atau organisasi? Jawabannya, pertama dilihat dari tingkat kepuasan peserta. Biasanya diukur melalui kuesioner atau survei setelah pelatihan selesai. Yang kedua, peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Diukur dengan pre-test dan post-test, ujian praktik, atau penilaian kinerja selama pelatihan. Yang ketiga, perubahan perilaku di tempat kerja. Dinilai melalui observasi atasan, penilaian kinerja, atau wawancara tindak lanjut. Kesimpulannya, pelatihan sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam pengembangan organisasi, termasuk di dunia pendidikan. Pelatihan bukan sekedar proses formal, tetapi merupakan strategi peningkatan kompetensi, kinerja, dan produktivitas tenaga kerja. Melalui pelatihan yang terstruktur, karyawan dapat lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan, menyesuaikan diri dengan pengembangan teknologi, serta berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.